Pernah nggak sih kalian dengar orang bilang minum air putih yang banyak biar kuat di ranjang? Kedengarannya aneh ya, tapi ternyata ada loh hubungan antara hidrasi alias minum air yang cukup dengan performa ereksi pria. Jadi gini, ereksi itu bukan cuma soal hormon atau gairah. Ereksi yang sehat itu sangat tergantung sama sistem pembuluh darah yang baik. Nah, sistem pembuluh darah ini sangat sensitif sama satu hal yang kelihatannya sepele, tapi krusial banget, kadar air di tubuh kita. Kalau kamu kekurangan cairan alias dehidrasi, aliran darah kamu bisa terganggu. Dan kalau aliran darah terganggu, ya, bisa ditebak, ereksi juga ikut bermasalah. Jadi gini, banyak orang mikir ereksi itu cuma soal hormon testosteron atau gairah seksual aja. Padahal, proses ereksi itu sebenarnya sangat mekanis dan sangat bergantung pada satu sistem penting dalam tubuh kita, sistem pembuluh darah. Nah, ini dia titik pentingnya. Air, atau lebih tepatnya, hidrasi tubuh punya pengaruh langsung terhadap seberapa optimal sistem pembuluh darah kita bekerja. Misalnya gini ya, bayangin kamu punya selang air. Kalau airnya cukup dan mengalir lancar, semprotannya juga kenceng kan? Tapi coba bayangin, kalau airnya cuma dikit, atau selangnya bocor, atau mampet semprotan airnya juga jadi loyo. Kurang lebih, itu analogi yang gampang buat jelasin kenapa hidrasi penting buat ereksi. Waktu kamu minum cukup air, darah di tubuh kamu jadi lebih encer dan mudah mengalir. Tapi kalau kamu kekurangan cairan alias dehidrasi, darah kamu jadi lebih kental. Nah, darah yang kental itu bikin jantung harus kerja lebih keras untuk memompa. Dan aliran darah ke organ-organ, termasuk ke penis, jadi lebih lemah. Dan kalau aliran darah ke penis nggak maksimal, ya sudah pasti, ereksinya juga nggak maksimal. Bisa susah tegang, atau gampang hilang di tengah jalan. Jadi kalau kamu ngerasa akhir-akhir ini performa kamu menurun, coba deh, cek dulu kamu udah cukup minum air atau belum. Selain itu, dehidrasi juga bisa mengganggu keseimbangan hormon. Mungkin ini yang jarang dibahas, tapi penting banget. Tubuh yang kekurangan air bisa mengalami stres, dan stres ini memicu hormon kortisol alias hormon stres naik. Kalau kadar kortisol tinggi, itu bisa menghambat produksi testosteron. Nah loh, kalau testosteron turun, otomatis dorongan seksual dan kemampuan ereksi juga bisa terganggu. Jadi dehidrasi itu bukan cuma bikin kamu haus, tapi bisa benar-benar mengganggu sistem hormonal dan vaskular kamu sekaligus. Terus, efek lain dari dehidrasi yang juga nyambung ke ereksi adalah penurunan energi dan fokus. Kamu sadar nggak? Kalau kamu kurang minum, badan kamu jadi lebih gampang lelah, ngantuk, dan susah konsentrasi. Nah, sama juga saat berhubungan intim. Ereksi itu butuh koordinasi antara otak, saraf, dan tubuh. Kalau kamu udah lemes duluan, ya jelas susah buat dapat performa terbaik. Bahkan ada studi yang menyebutkan bahwa dehidrasi ringan aja bisa menurunkan level energi sampai 20-30%. Jadi, bayangin aja kalau kamu sering kurang minum, tiap kali mau beraksi, badan kamu kayak mesin yang kurang oli, nggak optimal. Ada juga hal kecil tapi sering dilupakan. Volume darah menurun saat dehidrasi. Jadi, ketika kamu nggak cukup minum air, volume darah total dalam tubuh bisa turun. Dan kalau volume darah menurun, otomatis tekanan darah juga bisa ikut turun. Masalahnya, tekanan darah yang terlalu rendah bisa bikin ereksi jadi susah dipertahankan. Jadi, meskipun gairah kamu ada, kalau darah yang mengalir ke penis itu nggak cukup, maka ereksi bisa cepat turun atau bahkan gagal total. Nah, sekarang kamu paham kan? Hidrasi itu nggak cuma buat kulit glowing atau biar nggak pusing aja, tapi juga penting banget buat fungsi seksual yang sehat. Dan enaknya, ini bukan sesuatu yang susah atau mahal. Kamu nggak perlu obat, nggak perlu suplemen dulu. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana. Cukupi kebutuhan air harian kamu. Karena kadang, solusi untuk masalah besar itu datang dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Bagian 2 tanda, kamu kurang minum? Oke, setelah kita bahas tadi gimana pentingnya air buat aliran darah dan fungsi ereksi, sekarang kita bahas. Gimana sih tanda-tanda kalau kamu sebenarnya kurang minum air? Karena, gini ya, banyak orang itu ngerasa, aku baik-baik aja kok. Padahal tubuhnya tuh udah teriak minta air, cuma seringkali nggak disadari aja. Yang paling kelihatan dan gampang dicek itu adalah warna urin. Kalau urin kamu warnanya kuning pekat, bahkan hampir kayak teh, itu jelas tanda kamu butuh minum lebih banyak. Normalnya, warna urin itu harusnya bening atau kuning muda, kayak teh yang dicampur air banyak.
Semakin pekat warnanya, semakin dehidrasi tubuh kamu. Dan biasanya kalau udah kayak gitu, tubuh kamu juga mulai lemes, ngantuk, dan konsentrasi menurun. Tanda lainnya, sakit kepala, mulut kering, bibir pecah-pecah. Kadang kita pikir itu karena panas atau karena lagi puasa, tapi sering banget penyebabnya cuma satu, kurang minum air. Bahkan nih, kulit yang terasa kering dan gampang iritasi juga bisa jadi tanda tubuh kamu kekurangan cairan. Lalu coba deh cek pola buang air kecil kamu. Kalau kamu cuma pipis 2-3 kali sehari, itu nggak normal. Normalnya, kita harusnya buang air kecil minimal 5-6 kali sehari kalau asupan cairan cukup. Nah, kalau kamu udah ngerasain gejala-gejala kayak gitu, bisa jadi tubuh kamu dalam kondisi dehidrasi ringan. Dan seperti yang aku jelaskan tadi di awal, dehidrasi ringan aja udah cukup buat mengganggu sirkulasi darah. Artinya, kemampuan tubuh untuk ngasih pasokan darah yang cukup ke penis juga menurun. Akibatnya, ereksi jadi kurang maksimal. Atau bahkan, nggak terjadi sama sekali. Oh iya, satu lagi yang sering dilupakan. Saat kamu minum kopi, teh, atau minuman manis seperti soda, itu nggak dihitung sebagai hidrasi yang netral. Malah bisa jadi, beberapa minuman seperti kopi dan teh itu sifatnya diuretik alias bikin kamu buang air kecil lebih banyak dan malah bikin kamu makin kehilangan cairan. Jadi, meskipun kamu ngerasa udah minum banyak, tapi kalau semuanya kopi atau teh manis, ya itu nggak cukup untuk hidrasi yang baik. Yang dihitung sebagai hidrasi utama itu ya air putih, air mineral biasa, nggak ada rasa, nggak ada gula. Jadi, mulai sekarang coba lebih peka sama tubuh kamu. Jangan tunggu haus banget baru minum, karena rasa haus itu sebenarnya sinyal terakhir dari tubuh. Artinya, tubuh kamu udah cukup lama kekurangan cairan. Idealnya, minum air itu dicicil sepanjang hari. Jangan sekaligus banyak, tapi juga jangan nggak sama sekali sampai sore. Kasih tubuh kamu yang terbaik, dimulai dari hal sederhana, kayak minum air putih yang cukup. Bagian 3, minum air bukan obat ajaib. Tapi, nah, sampai sini mungkin ada yang mikir, wah, jadi kalau aku banyak minum air, ereksiku langsung bagus dong, dok. Nggak gitu juga ya. Kita perlu luruskan dulu satu hal penting. Minum air putih itu bukan solusi instan atau obat kuat alami yang bisa kasih hasil dalam hitungan menit. Ini bukan semacam ramuan rahasia yang langsung bikin on seketika. Tapi, walaupun bukan instan, air putih itu salah satu fondasi utama untuk tubuh yang sehat. Dan tubuh yang sehat adalah fondasi untuk performa seksual yang sehat juga. Jadi kalau kamu pengen punya ereksi yang stabil, tahan lama, dan gak gampang drop di tengah jalan, kamu harus pastikan seluruh sistem tubuh kamu bekerja optimal. Dan itu, ya dimulai dari hidrasi yang cukup. Sekarang coba kita balik cara pikirnya. Kamu udah konsumsi suplemen A, makanan afrodisiak B, olahraga seminggu 2 kali, tapi kamu nggak sadar kalau sehari cuma minum 2 gelas air. Nah loh, semua usaha kamu yang lain tuh kayak membangun rumah, tapi fondasinya rapuh. Percuma kamu pasang atap mahal. Kalau fondasinya nggak kuat, bisa roboh kapan aja. Dan satu hal yang sering banget aku temui di klinik atau konsultasi online, itu adalah orang-orang yang terlalu fokus cari cara cepat, tapi lupa bahwa tubuh kita butuh dirawat harian. Minum air putih cukup itu mungkin nggak seksi, nggak kelihatan keren, tapi efeknya terasa banget kalau kamu lakukan secara konsisten. Dan bukan cuma buat ereksi, ya, tapi juga buat kesehatan jantung, ginjal, kulit, metabolisme, bahkan daya pikir. Jadi misalnya kamu tanya, kalau aku mulai minum air putih cukup tiap hari, efek ke fungsi ereksi bisa kelihatan kapan, dok? Jawabannya bervariasi. Tergantung kondisi tubuh kamu. Tapi biasanya, dalam beberapa minggu, kamu akan mulai ngerasa stamina jadi lebih stabil, lebih jarang lemas atau pusing, mood lebih baik, dan performa saat bersama pasangan jadi lebih mantap. Karena tubuh kamu mulai bekerja dalam kondisi optimal. Jadi, bukan air putihnya yang bikin ereksi, tapi air putih bikin aliran darah kamu lancar, hormon kamu seimbang, energi kamu stabil. Dan semua itu adalah faktor penting untuk performa seksual pria. Jadi, jangan anggap remeh ya. Kadang yang kamu butuhin bukan suplemen mahal, bukan obat kuat, tapi cuma segelas air putih yang konsisten. Bagian 4 berapa banyak harus minum dan tips hidrasi sederhana. Nah, sampai di sini mungkin kamu mulai sadar. Oke deh dok, aku harus minum air putih yang cukup. Tapi, seberapa banyak sih sebenarnya?
Ini pertanyaan yang sering banget aku dapet. Jawabannya, tergantung. Tapi sebagai patokan umum, kita dianjurkan minum sekitar 2 liter air per hari, atau setara dengan 8 gelas air. Tapi, itu baru angka rata-rata, karena kebutuhan cairan setiap orang beda-beda. Misalnya kamu banyak aktivitas fisik, sering olahraga, atau kerja di luar ruangan yang bikin banyak keringat. Ya kamu perlu lebih dari itu. Bahkan kalau kamu tinggal di daerah yang panas, yang gampang bikin dehidrasi, kamu juga harus lebih rajin minum. Dan satu lagi, jangan nunggu sampai haus banget baru minum. Karena saat kamu haus, itu sebenarnya tubuh udah kekurangan cairan. Cara paling gampang biar nggak kelupaan minum. Nih, aku kasih tips simpel yang bisa kamu terapin langsung. 1. Selalu bawa botol air sendiri. Kalau kamu bawa botol kemana-mana, kamu jadi ingat buat minum. Sekali bawa, usahain habis. Kedua, minum sedikit tapi sering. Daripada langsung minum 1 liter sekaligus, mending cicil tiap 1-2 jam. Ini lebih nyaman buat tubuh, dan kamu nggak bakal ngerasa kembung. Ketiga, gunakan alarm atau reminder. Di HP kamu bisa atur pengingat tiap 2 jam buat minum segelas. Kelihatannya sepele, tapi efektif banget. Keempat, cek warna urin kamu. Kayak yang aku bilang tadi, bening atau kuning muda itu bagus. Kuning tua atau pekat, tandanya kamu perlu minum lebih banyak. Dan kalau kamu bosen sama air putih polos, bisa tambahin potongan lemon, timun, atau daun mint, biar lebih segar. Tapi ingat, jangan diganti sama teh manis, kopi susu, atau minuman kemasan yang banyak gulanya. Gula berlebihan malah bikin tubuh kerja ekstra, dan bukannya menghidrasi, itu bisa bikin kamu makin haus dan makin dehidrasi juga. Jadi intinya gini ya, minum air putih itu kayak investasi kecil yang efeknya besar. Buat sirkulasi darah lebih lancar, energi stabil, mood enak, kulit sehat, dan tentu aja performa seksual yang jauh lebih optimal. Nggak perlu cara ribet-ribet dulu, cukup dari langkah sederhana. Minum air yang cukup. Ini langkah pertama sebelum kamu mikir soal obat, suplemen, atau tips-tips lain yang viral di internet. Nah, sekarang kamu udah tahu ya, bahwa sesuatu yang sesimpel air putih, yang sering kita anggap sepele, ternyata punya dampak yang besar banget buat kesehatan. Termasuk untuk kamu, para pria yang pengen tetap prima dan percaya diri di ranjang. Kadang, kita terlalu sibuk cari solusi instan, suplemen ini, minuman itu, bahkan obat yang harganya mahal. Tapi lupa nanya ke diri sendiri, udah minum air cukup belum hari ini? Ereksi yang sehat butuh aliran darah yang lancar. Aliran darah yang lancar butuh tubuh yang terhidrasi. Jadi, semua itu nyambung. Gaya hidup sehat itu bukan soal perubahan besar, tapi soal konsistensi dari kebiasaan-kebiasaan kecil, dan minum cukup air adalah salah satu kuncinya. Jadi, buat kamu yang ngerasa akhir ini agak loyo atau performanya nggak seperti biasanya, jangan buru-buru panik. Mungkin tubuh kamu cuma lagi bilang, aku butuh air. Mulai dari sekarang, rawat tubuhmu dari hal paling dasar, karena percaya deh, tubuh kamu akan kasih balasan yang setimpal kalau kamu sayang dan jaga dia dengan benar. Terima kasih udah nemenin aku ngobrol hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat, dan semoga kamu jadi lebih sadar kalau kesehatan seksual itu bukan cuma soal di bawah, tapi soal bagaimana kamu menjaga keseluruhan tubuhmu. Sampai ketemu di episode berikutnya bareng aku, Dr. Risa. Tetap sehat, tetap percaya diri, dan jangan lupa minum air putih yang cukup ya.